Haleluya. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Tulus Raharjo. Saya bersyukur karena hari ini tadi saya perjalanan jauh dari Bandung dan 6 jam kemudian saya tiba di kampung halaman di Salatiga. Jadi sore hari ini saya ingin menampilkan satu YouTube sebagai bentuk rasa ucapan syukur. Ya, di tengah-tengah segala keadaan yang sulit oleh karena dampak dari virus corona ini, tetapi kita masih belajar bagaimana mengucap syukur. Sebab di tengah-tengah keadaan yang sulit inilah justru ujian bagi kita untuk kita bisa mengucap syukur atau kita bersungut-sungut atas semua keadaan ini. Memang tidak mudah untuk dihadapi, ya. Anak-anak sekolah, para mahasiswa mesti libur selama 2 minggu terakhir ini sambil nanti dilihat bagaimana perkembangan dan kondisi berikutnya. Demikian juga beberapa gereja telah mengambil keputusan untuk 2 minggu terakhir itu tidak menyelenggarakan ibadah raya di gedung gereja, tetapi menyelenggarakan ibadah dengan cara online dan berbagai-bagai cara yang lainnya. Ini tidak mudah dihadapi. Beberapa orang harus belajar untuk membatasi diri. Tetapi sekali lagi, iman dan pengharapan kita, kehidupan kekristenan kita justru teruji dalam kondisi-kondisi yang seperti ini. Apakah kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal, bukan pada waktu semuanya dalam keadaan baik, tapi justru pada waktu hal-hal yang seperti ini sedang terjadi. Ya, dampak dari virus corona ini bukan hanya dialami oleh negara tertentu, tapi sudah ratusan negara mengalami. Ya, baik dampak secara ekonomi, baik secara moral, baik secara korban jiwa, dan juga tekanan-tekanan yang lain terjadi. Beberapa teman ya, yang bisnis di dalam dunia pariwisata di Denpasar misalnya, dampaknya sangat serius dialami oleh mereka. Ya, tetapi memang inilah sebuah perjalanan hidup. Tidak semua perjalanan hidup itu melulu segala yang baik saja yang kita alami. Itu sebabnya dalam keadaan seperti ini, mari kita tingkatkan kehidupan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saya ingin membacakan surat 1 Timotius 5 ayat 18 tentang pentingnya mengucap syukur dalam segala hal. Dikatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, sekali lagi, dalam keadaan yang baik-baik itu cenderung lebih mudah untuk mengucap syukur. Tapi dalam keadaan yang kurang baik itu tidak mudah. Tetapi inilah waktunya untuk kita belajar mengucap syukur. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang Tuhan izinkan, kita harus mengucap syukur. Sebab toh akhirnya pencobaan yang kita hadapi itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Sebab manakala kita dicobai, Allah yang sangat mengasihi kita, itu sedang mencari solusi, mencari jalan keluar bagi kita. Jadi kalau Tuhan izinkan ini virus corona termasuk masuk ke negeri kita dan berdampak untuk di antara kita kena dampak langsung ataupun tak langsung, maka Tuhan sudah mempertimbangkan bahwa kita pasti cakap mampu menghadapinya. Apakah tidak ada rasa cemas? Ada. Apakah tidak ada rasa takut? Ada. Tetapi pemazmur dalam Mazmur 56 ayat yang keempat mengingatkan kita begini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi seperti waktu kita orang dewasa, seorang bapak atau seorang kakak sedang menuntun adik kita atau anak kita dalam perjalanan yang kita tuntun. Nah, manakala dia ketemu seekor anjing, dia mengalami ketakutan. Apa yang terjadi? Secara refleks, adik kita atau anak kita akan mengeratkan pegangannya itu kepada kita. Waktu anak mengalami ketakutan, maka kepada orang dewasa yang sedang mengajaknya, dia akan bergantung penuh. Demikian juga hidup kita. Waktu kita cemas, waktu kita takut, maka justru saat-saat seperti ini kita bisa mengeratkan pegangan kita kepada Tuhan yang ada sumber kekuatan kita. Ya, kita bukan malaikat, kita manusia biasa. Takut juga mengalami takut, cemas juga ada rasa cemas, khawatir juga ada. Tapi waktu kita takut, kita justru saat itulah waktunya kita mesti belajar percaya kepada Tuhan lebih lagi. Ya, sebab kehidupan ini sebuah proses. Tidak selamanya kita menerima sesuatu yang selalu baik, tidak selamanya.
Kadang-kadang ada sesuatu yang tidak baik diizinkan Tuhan agar itu membentuk kita dan memproses kita. Perhatikanlah percakapan antara Ayub dan istrinya. Ya. Waktu Ayub mendapatkan komentar dari istrinya yang begitu pedas, secara pedas juga Ayub memberikan jawaban kepada istrinya. Tetapi Ayub berkata kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Artinya apa? Ayub telah menerima segala kebaikan dari Tuhan. Usahanya Ayub diberkati. Dia menjadi orang yang paling kaya di kawasan timur di kala itu. Dia sudah mengalami kebaikan Tuhan sedemikian lama, berpuluh-puluh tahun. Nah, kali ini Ayub menghadapi sesuatu yang tidak baik. Istrinya rasanya kurang siap menghadapi keadaan ini, tapi Ayub mempersiapkan diri, memotivasi istrinya. Mari kita belajar menerima sesuatu walaupun ini tidak baik, tapi memang ini harus kita alami. Tidak bisa kita buang, tidak bisa kita hindari. Selama ini kita sudah menerima kebaikan Tuhan, tapi kadang kita harus belajar menerima sesuatu yang tidak baik. Toh itu nanti akhirnya juga akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Belajarlah dari apa yang dikatakan dalam surat Roma ayat 8. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Surat ini ingin mengingatkan kita bahwa di dalam segala keadaan yang sangat sulit sekalipun, sebagai contoh sekarang ini, agak sulit memang, sulit, sama sekali tidak mudah. Tetapi mari kita lihat bahwa di balik semuanya ini, pasti ada kebaikan yang Tuhan mau lakukan. Oleh karena itu secara ekstrim, bisa enggak hari ini, saat-saat seperti ini kita mengatakan thank you kepada Mr. Corona. Terima kasih kepada Mr. Corona. Karena lewat Corona yang Tuhan izinkan ini, keluarga kita akhir-akhir ini bisa berkumpul, bisa bersekutu bersama. Kita berdoa lebih sungguh dari waktu-waktu yang sebelumnya. Jadi kita tidak sekedar mencari kambing hitam, yaitu virus Corona, tetapi kita betul-betul menerima kehadiran Corona dengan penuh ucapan syukur. Sebab di balik semuanya ini pasti mendatangkan kebaikan. Belum hari ini, belum. Mungkin belum minggu ini, mungkin belum bulan ini, tetapi beberapa waktu kemudian pasti kita akan menerima segala yang baik dari Tuhan lewat Corona ini. Sekali lagi, mari secara penuh ucapan syukur kita berani tidak mengucapkan terima kasih kepada Mr. Corona. Karena kehadiranmu membuat keluarga kami bisa kumpul dalam 2 minggu terakhir ini. Karena kehadiranmu menguji iman dan pengharapan kami. Karena kehadiranmu kami lebih sungguh dalam mencari Tuhan. Hal inilah yang juga dilakukan oleh zaman Daud dulu, pada waktu virus sampar menimpa bangsa Israel, di mana satu hari meninggal 70.000, berarti 8,7% di antara penduduk Israel dan Yehuda meninggal. Sebab penduduk Yehuda waktu-waktu 300.000, Israel 500, total 800. Yang mati 70.000, berarti 8,7%. Itu sebuah duka cita yang luar biasa bagi negeri itu. Lalu Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan, memberikan korban bakaran dan korban keselamatan. Dan Israel sangat diberkati lewat kesempatan itu. Setelah itu Tuhan selesaikan virus sampar ini dan berhenti atas kehendak Tuhan. Jadi tanpa menyalahkan siapapun, tanpa menghakimi siapapun, tanpa rasa takut, rasa khawatir, juga tidak terlampau percaya diri, mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan terima kasih kepada Mr. Corona, karena kehadiranmu akan membuat kami makin dekat dengan Tuhan. Kiranya dalam keadaan-keadaan seperti ini, Ibu Bapak semua makin kuat dalam Tuhan. Dan izinkan saya sebagai hamba Tuhan mau berdoa agar supaya keluarga kita sungguh diberkati. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami bisa bersekutu bersama, kami bisa berdoa. Kami mau belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Termasuk pada waktu kami mengalami dampak langsung ataupun tak langsung dari virus Corona ini. Kami mau belajar mengucap syukur. Agar di balik semuanya ini, kelak kami akan mengalami dan menerima segala kebaikan yang Tuhan izinkan ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala keadaan ini boleh kami hadapi dengan segala berkat dan pertolongan Tuhan semata-mata. Sekali lagi, terima kasih untuk Mr. Corona. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa
Dan kami sudah mengucap syukur dalam keadaan yang seperti ini sekalipun. Amin. Amin. Kiranya semua kita kian hari kian kuat dalam segala keadaan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.